Pernahkah Anda merasa hidup tiba-tiba berguncang hebat, seperti berada di tengah gempa yang tidak terduga? Rencana yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam semalam, dan kita merasa rapuh, seperti pagar yang goyah atau tembok yang miring di bawah tekanan yang berat. Di tengah reruntuhan itu, kita mulai bertanya, "Tuhan, mengapa ini terjadi? Di mana Engkau saat semuanya runtuh?" Kadang kita mencoba terlihat kuat di luar, tetapi di dalam hati kita sedang runtuh perlahan. Sulit rasanya percaya bahwa di balik kekacauan ini masih ada tangan yang memegang kendali. Kita pun bertanya dalam hati, apakah ini hanya kebetulan atau ada maksud yang belum kita pahami? Mari kita membaca 1 Raja-Raja 12 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, "Janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi." Firman ini muncul di saat yang sangat gelap dalam sejarah Israel. Kerajaan terpecah, dan Raja Rehabeam hampir memulai perang saudara. Namun tepat sebelum semuanya terjadi, Tuhan berkata, "Akulah yang menyebabkan hal ini terjadi." Kalimat ini tidak mudah diterima. Namun disitulah kita diingatkan bahwa Tuhan tetap berdaulat, bahkan di tengah perpecahan dan kegagalan. Tidak semua yang terjadi langsung bisa kita pahami pada saat itu juga. Krisis bukan hanya hasil dari keadaan atau keputusan manusia. Ada tangan Tuhan yang tetap bekerja, meskipun kita tidak selalu mengerti caranya. Bayangkan seorang prajurit yang sudah siap bertempur, namun tiba-tiba harus menurunkan pedangnya dan pulang. Ada pergumulan besar di dalam hati saat harus menerima bahwa hari ini bukan waktunya bertindak. Keputusan untuk berhenti seringkali terasa lebih berat daripada terus berjalan. Kita pun sering berada di titik seperti itu. Saat ingin maju, namun keadaan justru menahan kita. Saat ingin mengendalikan, namun semuanya terasa lepas. Ada saat di mana kita merasa seperti tenggelam dalam masalah. Ada saat di mana kita lelah berdoa, lelah menunggu, dan tidak melihat jawaban. Kita bahkan mulai meragukan apakah doa kita benar-benar didengar. Namun, di tengah semua itu, kita belajar satu hal. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia tetap memegang arah hidup kita, bahkan saat kita tidak memahami jalannya. Tidak ada badai yang melampaui batas yang telah Dia tetapkan. Kadang, Tuhan mengizinkan guncangan terjadi untuk meruntuhkan apa yang rapuh dalam diri kita dan menegakkan kembali dasar yang lebih kokoh, dasar yang berasal dari Dia. Dan perlahan kita mulai mengerti bahwa kita tidak sedang ditinggalkan. Kita sedang dibentuk. Proses ini mungkin tidak nyaman, tetapi tidak pernah sia-sia. Segala situasi, baik atau buruk, tidak pernah lepas dari izin Tuhan yang berdaulat. Dan melalui setiap proses itu, Dia sedang membentuk hidup kita dengan tujuan yang baik. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengakui betapa sulitnya mempercayai kedaulatan-Mu saat hidup kami diguncang. Kami menyerahkan amarah, kebingungan, dan rasa takut kami ketika rencana kami hancur. Tolong kami untuk melihat kehadiran-Mu di tengah setiap badai yang kami alami. Ajari kami untuk tetap tenang dan percaya bahwa Engkau tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kami. Biarlah hati kami bersandar sepenuhnya pada tangan-Mu yang penuh kasih dan berkuasa. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.